Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Pratama dari AK22F yang ingin mempresentasikan tentang laporan laba rugi komprehensif dan laporan dan perubahan ekuitas. Kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Kegunaan investor merupakan suatu istilah yang mengacu pada seseorang yang berinvestasi di perusahaan dengan harapan nilai nominal yang diberikan akan tumbuh. Kreditor yang kedua itu ada kreditor, pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikan, di mana perjanjian bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Selanjutnya itu ada manajemen, adalah proses pengorganisasian, pengaturan pengelolaan SDM, sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Selanjutnya ada keterbatasan. Hasil laporan dari penghasilan dan juga beban tidak bisa diukur secara andal, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi lainnya. Standar akuntansi keuangan memberikan isyarat bahwa penghasilan atau beban hanya bisa diakui jika bisa diukur secara andal. Selanjutnya ada penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal, tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan pengukuran penghasilan dan beban, melibatkan pertimbangan manajemen. Pengertian laba rugi, yaitu ada pengertian laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Umumnya satu periode bisa direkap selama 1 atau 3 bulan. Ada elemen laba rugi. Mohon maaf atas ketikannya. Terdapat 3 elemen penting, yaitu penghasilan, beban, dan komponen komprehensif. Penghasilan merupakan sejumlah yang didapat pada jangka waktu tertentu setelah dikurangi dengan biaya dan komponen lainnya. Beban pengurangan dan pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam perusahaan sebelum pajak dapat dilakukan. Komponen penghasilan komprehensif, selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti laba rugi, dampak dari penjabaran laporan keuangan. Selanjutnya itu ada apa isi laba rugi komprehensif. Isinya yaitu laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu laporan keuangan terpenting perusahaan. Laporan ini memberikan informasi ringkasan terperinci tentang pendapatan pengeluaran pihak bunga. Ada juga laba rugi bentuk tunggal. Laporan laba rugi single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat untuk menggunakan eksternal, tetapi karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisien dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Ada juga laba rugi bentuk ganda. Laporan ini berbentuk ganda yang dianjurkan untuk memisahkan transaksi operasi dan transaksi bukan operasi, dan mencocokkan biaya dan beban. Jika perusahaan memilih laba rugi berbentuk ganda, maka akan terjadi perubahan. Harus menyiapkan 2 laporan. Yang pertama laba rugi periode berjalan, dan laporan kedua yang berisi komprehensif laba rugi periode berjalan. Adapun pendapat komprehensif lain, yaitu ada total penghasilan dikurangi total beban yang tidak ada dalam laba rugi sesuai persyaratan. Laba dari revaluasi aset tetap. Yang terakhir itu ada laba dari kenaikan investasi tersedia untuk dijual. Adapun beban distribusi, fee pemasaran yang dimaksud dengan yang dapat diartikan sebagai komisi dari hasil penjualan atau keuntungan dari proyek yang dilakukan perusahaan. Beban gaji penjualan, yaitu beban pokok penjualan yang termasuk gaji, biaya iklan, biaya manufaktur, sewa, dan semua biaya dapat pajak secara langsung berhubungan dengan produksi dan penjualan produk. Penyusutan gedung, kendaraan, beban iklan, kegiatan promosi serta untuk meningkatkan reputasi sebuah perusahaan.
Selanjutnya itulah beban administratif, beban gaji pegawai administrasi, penyusutan gedung, kendaraan, peralatan kantor, penggunaan alat tulis kantor. Adapun perubahan prinsip yang akan terjadi, perubahan tersedia di FIFO menjadi rata-rata. Perubahan prinsip dilakukan secara ke belakang dikarenakan adanya laba bersih yang dihasilkan. Koreksi kesalahan. Terjadi kesalahan tahun lalu akan berakibat salah dalam penentuan saldo laba di tahun awal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.